Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wassalamu tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saudara-saudari rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang banyak. Setidaknya peristiwa genosida, pembersihan etnik atau ethnic cleansing ya, di Uighur, di Xinjiang yang menimpa saudara muslim suku Uighur itu menjadi satu tadhkirah dan peringatan buat kita bahwa hari ini kita harus bersyukur betul. Hampir-hampir tidak ada penghalang buat kita ini untuk beribadah, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah. Ibadah yang sifatnya pribadi kita secara vertikal atau ibadah horizontal. Ya ada tekanan-tekanan kalau sudah bicara politik begitu, pastilah ada gitu ya. Tapi yang pasti apa yang menimpa saudara kita itu sampai urusan yang paling pribadi secara kemanusiaan. Suku Uighur ini sekarang kalau wanita dia berharap bisa dihormati, ya, bisa menutup, sekedar untuk menutup auratnya saja tidak bisa. Harus seorang wanita muslimah tinggal di sebuah rumah yang di rumahnya itu harus ada orang ateis di dalamnya supaya dia tidak terhormat. Jadi kalau muslim-muslimah sudah tidak ada sama sekali Bapak Ibu hak asasi manusia ini. Maka kita bersyukur betul ya. Rezim ini mungkin kalau kita ngecek itu luar biasa, banyak sekali catatan-catatan. Itu soal supaya kita tidak kufur nikmat. Jadi alhamdulillah yang pasti ala kuliah di Indonesia ini ternyata kita masih baik gitu. Tapi yang tidak tahu kalau ternyata ini sedang dirancang untuk seperti di Xinjiang itu. Karena model-modelnya juga dulu sama. Muslim di Xinjiang itu kan jauh lebih tua daripada kita. Al-Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi, para ulama kita itu kan dari situ semua, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka mengenal Islam itu sudah jauh sebelum kita. Toh akhirnya kejayaan Islam itu bisa luntur dan kemudian terjadi pembersihan etnis. Padahal jumlahnya juga tidak sedikit, 11 juta orang dari 1 M. Nah, kita cuma berpikir saja kan hari ini kita tidak tahu, soalnya ada kabar bahwa yang punya negara ini kan sekarang juga satu etnis dengan mereka menurut penelitian. Jeneng asli ini sopo gitu loh, saya juga lupa itu namanya, tidak saya hafalkan. Wallahu alam ya. Kita banyak bersyukur lah pokoknya pada hari ini. Maka jangan sampai kemudian justru yang menggagalkan aktivitas kita sebagai sarana untuk masuk jannah itu kita sendiri, bukan faktor eksternal. Maka kita mantapkan kembali kajian tentang al-mujahadah ini ya. Karena ini sebetulnya untuk memperkuat kita dalam rangka menanggung beban sebagai muqimuddin atau penegak din, apalagi di Muhammadiyah.
yang wallahu alam hari ini Muhammadiyah masih tetap diposisikan sebagai organisasi yang cukup kuat untuk menahan godaan. Meskipun beberapa fakta yang kita dengar seperti pemuda Muhammadiyah sudah mulai ada sedikit persoalan, ya tidak karena cuma 20 miliar. Itu yang mengungkap teman-teman sendiri, artinya kita tidak sedang membuka aib siapapun, muhasabah. Pimpinan pusat juga tidak lepas dari itu. Mas Henry Mahsuni itu ya, agen kita, pemuda kita yang luar biasa, itu menceritakan itu bosok prihatin tok, bukan prihatin akan susah, tapi prihatin ditawari jabatan dan kekayaan yang luar biasa. Dan itu ujian yang berat. Maka ini pas sekali dengan hadis yang kita baca ini Pak, hadis yang ke-7 pada bab Al-Mujahadah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hujibatin naru bisyahawat." Kalau diartikan di situ apa Pak Yasmin? Sesungguhnya neraka itu tertutup oleh kesenangan-kesenangan. Baik, neraka itu tertutup oleh kesenangan-kesenangan. Wa hujibatil jannatu bil makarih, dan jannah itu atau surga itu tertutup dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Makarih itu kalau bahasa kita sing rekasa ya Pak. Muttafaqun alaih, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca hadis ini dan hadis ini kita jadikan sebagai spirit kehidupan kita, mungkin ketika kita tawarkan ini, orang banyak yang salah paham dan mereka tidak akan memilih jalan ini. Karena ketika menggambarkan neraka itu justru dihiasi atau tertutup dengan sesuatu yang menyenangkan. Siapa sih hari ini diantara kita sing boten pengen remen kehidupannya? Bahkan tatkala kita merasakan kesusahan dalam bagian kecil daripada nikmat Allah yang diberikan kepada kita, untuk sekedar mengingatkan kita, nek selama kita masih di dunia, itu memang pasti kita akan rekoso, karena memang unduh-unduhan itu di jannah. Sudah tidak ada lelah, tidak ada capek, tidak ada sedih, tidak ada yang gak enak itu Pak. Sing paling rapenak dengan ukuran yang paling kecil, barangkali non sewu kalau kita hidup di dunia ini isih kebelet pipis. Bagi beberapa orang, keinginan untuk buang air kecil, kedah ngetap oli itu sesuatu yang menyedihkan dan sesuatu yang menyusahkan ketika mereka di kendaraan umum misalnya. Atau mereka mengikuti pengajian sing isi galak ra iso izin. Daurah, pelatihan, training 1 sesi 2 jam. Padahal setiap 1 jam harus ke belakang. Ada tak Ustaz begitu? Ada. Dewi ini nembe mawon kok kula ketemu. Galak banget ya. Lah wong yo pamit kan yo jenenge sesi 2 jam. Ada jamaah mungkin yo baru pertama kali ikut sesi. Kemudian di tengah-tengah masuk ke menit ke-45 dia berdiri minta izin ke belakang. Ya ora diizini, ora dilarang, nalikane mlaku metu, apa ngoyo iki ora iso ndek mau ngono. Lah prosone saiki kok. Nah, aku tetep tak tinggal. Tinggal nguyu? Nggih. Lah iya no. Lah sing nguyu niku ya ditinggal ora bali sisan. Nguyuhe ora bali ngono maksudnya. Ya ini wangsul malih. Ya masih boleh tahu ikut dalam. Boleh. Boleh, kembali boleh. Neng maksudnya kok yo ngono iki diseneni ning dunya iki jan rekoso tenan. Apa-apa kan diseneni dirasani Pak ya. Ora kebelet pipis ngantuk ya dioneni ustaze. Pengajian disuguh wedan kan marai pipis ya dadi masalah. Ora diwedangi ngelak ya dadi masalah. Diwedangi ra nganggo senek ya dadi masalah. Awet nih pengajiane tetep.
Maka coba kita lihat, memang ternyata neraka itu betul-betul dihiasi dengan sesuatu yang menyenangkan. Meskipun makna asyahawat di sini adalah kepentingan yang orientasinya itu perut dan bawah perut, Pak. Artinya tidak kok kemudian manusia yang merasa senang, merasa tentrem berarti masuk neraka, tidak. Sebab ada orang yang taladzud, dia menikmati hidup dengan perjuangan itu, dia nikmati. Nah itu beda. Maka nanti kita dudukkan hadis ini. Pak Yasmin tadi bilang sama saya, Roma Irama jane wis ngeleke. Apa toh nikmati orang maksiat itu? Dari semua sisi ternyata orang maksiat itu modalnya mesti lebih besar daripada berbuat ketaatan. Artinya dengan level yang sama. Orang sudah punya istri, ya mendatangi istri itu sedekah. Tapi kalau mendatangi istri orang lain, seperti ketua Banser Jepara itu, kan jadi zina. Sama-sama, ya. Udah gitu mesti pakai modal. Ya ada sih modalnya dengkul, dia malah dibayar, itu juga ada. Tapi pakai modal, harga dirinya akhirnya hancur, dan di akhirat dia menanggung satu beban dosa yang luar biasa. Homer juga begitu, semua bentuk kemaksiatan. Baik, maka coba kita baca penjelasan para alim ulama aja, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, asyahawatul muharramatu babun min abwabi dukhulil jannah. Jadi syahwat kesenangan yang dimaksud dalam hadis ini adalah syahwat yang diharamkan. Syahwat itu, keinginan untuk berhubungan suami istri itu syahwat. Ketika dia disalurkan kepada tempat yang betul melalui an-nikah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, maka bagi kemaluan kalian di situ ada sedekah. Sedekah yang tidak keluar fulus, mengairi sawah istri sendiri. Ya, sekarang bahaya ngomong salah sedikit diksinya nanti bisa dibelokkan. Itu syahwat. Tapi ketika disalurkan kepada pintu yang salah, maka di situ ada urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang berzina dengan sama-sama belum menikah, maka dia akan didera, dicambuk 100 kali. Kemudian setelah itu diasingkan selama 1 tahun dari kehidupan di masyarakatnya. Dan ketika dicambuk itu disaksikan oleh masyarakat, seperti praktik yang sudah ada di Aceh itu. Kalau dia berzina sementara dia muhsan, sudah pernah menikah secara sah, maka berarti dirajam sampai mati. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk syahwat-syahwat duniawi yang lain, urusannya itu memang muaranya semuanya kepada perut dan bawah perut. Orang melakukan kejahatan dari sisi material, dia korupsi, dia melakukan tindak yang melukai akhlak seperti penyimpangan etika, perzinaan, minum khamar, membunuh, dan yang lain-lainnya, termasuk perbuatan-perbuatan syirik. Orang datang ziarah ke makam seorang yang dianggap wali, yang dianggap punya daya linuwe, kemudian dia minta-minta di situ, tidak berminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan kesyirikan. Itu kan urusannya biasanya untuk urusan perut dan bawah perut. Rezeki larinya urusan perut atau bahkan bawah perut. Maaf, saya tidak bermaksud memaksa jenengan untuk melihat ke perut saya. Jadi Ustaz lemu kan dia jadi fitnah ini. Tapi wetengmu kok iseni apa gitu. Ya mohon maaf Pak, ini tidak ideal. Jadi nanti kalau jenengan mendapatkan perut yang lebih ideal, ikutilah perut yang lebih ideal itu. Tapi isi perutnya tetap kita usahakan ideal gitu. Wahia ibba'un nafsi hawaha fima yukhalifus syar'ah, yaitu tatkala seseorang memperturutkan hawa nafsunya yang bertentangan dengan syariat. Berarti syahwat-syahwat yang tidak bertentangan dengan syariat tidak ada masalah. Jangan keliru paham ya, gagal paham. Sumuk hawane niki pamane. Kemudian manah kulolan panjenengan kerenteknya
ketika sumuk pengennya ISIS. Orang pengen ISIS, pengen hidup enak, dia nyaman, artinya beristirahat juga bisa jenak dengan situasi yang sejuk itu. Akhirnya mencari solusi, beli AC atau mungkin AC alamiah, pergi ke pegunungan, mendapatkan udara segar di sana untuk beristirahat. Ini jelas sesuatu yang diperbolehkan. Wah, mangan kok saja ya rapati sip, butuh menu sing rada amis-amis. Akhirnya tempe ditempelai terasi, ya. Tahu ditempelai terasi. Saya punya tips itu, amis-amis jebule gampang ya. Jebule nggih pun enak. Tahu goreng niku jan marane rasane. Nek bareng ditempelai lombok ya dadi rada enak. Ditempelai terasi jebule enak, ning gurih terasi enak urange gitu. Dan seterusnya. Nah, Bapak-bapak sekalian, ini tetap nanti pakemnya ketika Rasul mengatakan hujibatin naru bisyahawat, neraka itu tertutup dengan perkara-perkara yang berbau syahwat, itu syahwat yang diharamkan oleh syariat. Jadi tidak memandang setiap kesenangan itu buruk. Oh, penake pancen nek wedangan itu yo panas, itu tidak ada masalah, kita wedangan. Kadang-kadang orang sampai menempuh perjalanan tertentu untuk mendapatkan teh yang dia senangi, nah, silakan, tidak ada masalah. Tapi jangan jadi budaya kuliner dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian al-makarih sababun linailil makarim wadukhulil jannah. Bapak-bapak, ini pandangan jadi lebih bisa menjelentrehke ya teori ini. Kesusahan, kesedihan itu menjadi sebab untuk mendapatkan kemuliaan. Dan lebih lagi puncak kemuliaan itu dukhulul jannah. Adakah di antara kita yang merasa dengan kita berjamaah melalui Jam'iyah Muhammadiyah ini hidup kita terasa lebih santai? Ada tidak, Pak? Saya pikir semua kita merasakan hal yang sama. Urip dadi kaya dikesusokke oleh situasi, harus mengejar target-target yang tentu target itu urusan keumatan. Menyusahkan kadang-kadang, bahkan sampai ada orang stres ngomong, iki kudune ya wis wancine ganti ketua cabange, ketua rantinge, ketua daerah. Maaf, saya bicara itu nek ngomong ketua daerah ngoten ya rada rawani. Soalnya biasanya sing paling abot niku ten ranting kali ten cabang. Nek daerah iki abot banget. Neng wilayah luwih abot, neng pusat berat itu. Tapi ada juga yang di situ berebut. Tapi kalau ketua ranting sama ketua cabang ini, masya Allah. Yang pangapunten ya, saya tidak bermaksud menggebiah-huyah sesuatu yang terjadi di satu tempat kepada tempat yang lain. Tapi memang hakikatnya itu amanah dan itu berat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Lalu sekarang panitia pengajian rutin setiap pekan malam Sabtu, panitia Ahad pagi niku meskipun pengajiannya cuma sepekan sekali, otak itu kan berputar terus setiap hari, menggalih, mengkemu balik sing kedah ngisi sinten apa meneh ketanggurmu balik nganyelke. Di SMS orang balas, di telepon ora diangkat, di WhatsApp kuotanya jari entek. Sudah begitu deal, dijemput tidak mau, ditunggu tidak datang-datang, berakhir dengan mengabari nek mboten iso teko. Padahal jamaah sudah rawuh. Di Weruh mungkin tidak pernah terjadi. Pernah? Belum. Jangan ya. Ya. Kalau satu hari mungkin pernah. Ya. Atau mungkin terlambat datang karena udzur itu kita masih ini. Tapi itu sak mumetan gitu, golek mubalek itu. Engko sing diunen-unen ini jan sing ngubungi mubalek itu. Ya urusan begitu, Pak. Memang kalau kita bicara al-makarih ini susah, rasa susah itu begitu. Saya juga pernah Pak ngisi di Karanganyar itu ya. Itu kan sama Pak Semet Dasuki dihubungi, mungkin pokoknya dijemput di IPHI, Pak. Wis tenang, Pak. Saya mampir IPHI, saya bilang 7:30 saya nyampe. Dengan IPHI 7:30 rane wong wing blas. Kira dadi petuk-petuk teko jam 8 lah kula telepon Pak Dasuki yo kira aku berapa ini. Akhirnya ya rapuh ngoten maksudnya harapan tidak diangkat-angkat mungkin ya karena memang nanti gitu. Neng kula kan was-was iki situ isi pore. Masalahnya goreng mboten ngerti nek kena di paringi pirsa ning musolane Pak Sriono kan cetok ramu bengi aku nang tak tekone kan do ngerti.
Tapi kalau tadi PH ini Pak, meneng prok, kira-kira konco blas, lah kok darah enek bocah siji Mas Mulyono atau siapa itu yang baru muncul itu orang itu lah, wis pikiranku sudah karo-karo ini, iki wong apik apa ora ngono, jebule wong apik ngoten lho, sebab mengajak ngomong dan sebagainya. Nah kadang-kadang ada perasaan begitu. Nah, ternyata jam 8 tepat dipedhok, kersane jenengan mangke mereka mboten ngenteni kesuwen. Ya aku ning ya cuma ngenteni suwi. Malah penang ngenteni ning jenengan soal diwedani atau. Baik, jadi al-makarih ini perkara-perkara yang sulit ini tetap akan menjadi bunga-bunga kita. Nah, kita secara etika ketika kita menyulitkan teman kita minta maaf ya. Kita minta keridhoannya. Tapi sebetulnya kalau itu berurusan dengan dakwah, tidak boleh sama sekali kita mengeluh. Jamaah pengajian datang ke tempat pengajian, ternyata temannya tidak banyak seperti pekan kemarin, barangkali karena diuji sama Allah, mungkin dia pilihan lurah barang atau faktor yang lain, gerimisnya agak membawa apa begitu ya, sehingga kemudian yang datang itu merasa tidak enak, atau ustadznya mengatakan waktu tak rewangi toko jamaah emosi, oh tidak boleh begitu. Lepas hati lo pembuatan nate sambat ngoten niku. Oh nek kula dereng nate. Kula teng mrene iki dereng nate. Soale ya urung tau sithik ngoten. Dadi urung tau sambat. Ya enten. Mungkin Pak Yasmin, Pak Sarwiji ketika rawuh pertama nyuwun pangapunten dalam begini nek mboten kathah sing dugi nyuwun pangapunten mboten ana-ana. Sangkune padha kok. Nah, maaf ya ini gojekan saya. Kok bar iki jenengan coplok. Niki gojek lho nek sing niki nggih. Oh nek mau balik niku tenan. Napa mulai sak niki kula wis enek masyaallah barakallahu fikum diderek ya kiai-kiai. Kuwi jenengan sakmene kan ora pengaruhan kok. Kangune untuh kok ya. Masyaallah. Baik. Nah, dan itu menjadi sebab dukhulul jannah. Maka para salaf itu dalam kajian Tazkiyatun Nafs Pak, ketika kita mengkaji tentang sabar. As-sabru murrun madzaqatuhu walakinna awaqibahu ahla minal asal. Sabar itu pahit memang, rasanya pahit, tetapi besok tembe mburine udah-udahan itu ini Pak Dasuki rawuh. Assalamualaikum Pak. Dikoceki itu lebih manis daripada madu. Makanya pangapunten Bapak Ibu, sekarang ini kita perlu muhasabah loh ya. Kalau hidup kita hari ini kita muhasabah evaluasi di sela-sela tafakur kita sebelum tidur atau sebelum sholat fardu atau antara qiyamul lail dengan sholat subuh kita sempatkan untuk lenggah sambil menikmati hidangan langit bintang-bintang sambil baca Ali Imran ayat 190 sampai 200. Sempatkan untuk berpikir, ada tidak rekosone urip kula lan panjenengan ini yang didedikasikan untuk dakwah atau untuk urusan umat yang berpahala. Nah sampai boten enten, ini berbahaya. Ada diskusi Pak ringan sekali dengan teman-teman aktivis ranting itu. Lagi toh Pak, awake dhewe niki pados dina mung kanggo tumindak apik, kowe kok rekoso men ngoten lho. Dina kok ya mung 7. Ya. Mencari hari untuk sekedar bisa bertemu dalam rapat saja, atau mungkin mengundang panjenengan untuk bisa mengisi rapat dengan tausiah atau bisa menyelenggarakan rapatnya kok rekosomen. Sementara wong sing kula sawang jan pendak dino lho niku mboten ngangge prei Las Vegas niku. Sing do gaple, sing do omben-omben niku golek waktu kaya panjang. Ya memang bukan masalah waktunya panjang Pak, mereka menyediakan waktu yang lebih banyak dari kita. Lah coba nek rapat jenengan kuwi ora usah digawe pakem jam 8 tekan jam 10. Rapatnya digawe bar tengah malam. Jam 1 tekan jam 3 ngono piye? Diakhiri dengan qiyamul lail kan jane ya matuk to niku. Wah niku jane nggih apik banget. Nek niku mengke mesti ora teko. Ora kok perkara rapate. Ning qiyamul lail niku lho sing do wegah ngoten. Maaf ini. Nah ini berarti memang al-makarih. Persoalannya memang persoalan al-makarih itu kan enggak enak gitu. Tapi itulah yang menjadi investasi unduh-unduhan amal kita Bapak Ibu sekalian. Maka nanti kalau kita mengkaji dalam manajemen kesediaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niku Nabi ternyata dalam keseharian beliau itu selalu beliau merasakan kesedihan itu. Padahal beliau kan punya obat untuk mencegah sedih, untuk mengobati kesedihan. Rasulullah punya obatnya.
dan hebat betul obatnya itu. Tapi Rasulullah selalu disibukkan dengan kesedihan-kesedihan itu, pun kita juga bisa mengikuti beliau dalam hal yang sama. Baik, saya lanjutkan dulu. Yang ketiga, innal 'abda idza jahada nafsahu ala ta'atillah ahabbat nafsuhu hadhihi ta'ata wa allafatha. Ini menarik nih Pak, rumus. Seorang hamba itu kalau dia berjihad melawan hawa nafsunya yang buruk untuk taat kepada Allah, maka nafsunya nanti akan terbentuk untuk mendekat kepada ketaatan dan lembut untuknya. Hati ini seperti sesuatu yang dilatih gitu ya. Ada, kalau dalam ilmu tasawuf itu namanya riyadhah ya. Orang mau jadi pribadi yang mendekat kepada Allah melalui metode hakikat atau ma'rifat itu, kalau dalam tasawuf itu dia perlu riyadhah, perlu latihan untuk melembutkan hatinya supaya mendapatkan ketaatan itu enak gitu. Bapak-bapak pernah ya ngendikan sama kiai sanes itu, orang mengatakan kok ya iso ya Pak ya nglakoni koyo jenengan itu. Ada orang itu melihat jenengan itu aneh loh. Di saat mereka setelah sholat isya itu cuma satu kegiatan, katoknya diganti sarung, jero sarung yang nganggo karone, gitu. Kemudian mereka duduk di depan TV atau pelekaran di depan TV. Acaranya cuma itu. Kalau sudah habis isya, bagi yang sholat isya, kadang-kadang orang kok berisya. Itu melihat panjenengan di saat seharusnya mata itu sudah terlelap untuk istirahat, tetapi menyempatkan untuk keluar, manasi motor di starter ramur-ramur jebule kontaknya dari dipasang. Kemudian dia berangkat untuk menuju ke Bali Muhammadiyah, menuntut ilmu. Tidak semua orang bisa memahami fitrahnya dengan apa yang panjenengan lampahi. Apalagi yang tempatnya jauh-jauh itu. Aku tak sebut jenengan gitu-gitu atau mungkin Pak Larno yang dari kerajaan. Putih Pak sing atuh-atuh ini. Karanganyar ya lumayan gede, Karanganyar. Karangmojo, wah niku atuh tenan. Mriko nggih. Karangbuni, Tedak, neng lewat Bulak dan sebagainya. Pak Kasno paling dekat mungkin ya. Ini bapak-bapak sekalian, tidak semua orang memahami itu sesuatu yang mudah. Tapi panjenengan ngelampain itu kan seperti dimudahkan oleh Allah. Maka saya setuju tadi istilah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke sini. Wow, nek ora digampangke, pas kumat beler. Maaf saya cerita saya. Itu pengajian tiap hari taruhlah. Bahkan tidak hanya satu tempat. Maghrib, isya dimuter. Nanti jam 8 sudah balik lagi ke Polokarto. Maghrib, isya di Bulu. Jam 8 malam kadang terlambat karena perjalanan dan sebagainya. Itu enak-enak saja saya lakoni. Yo pernah kowe mungkin jenengan ngoten ya. Tidak Pak, tapi ternyata begitulah. Jadi ketika hati kita, nafsu kita tidak dilembutkan oleh Allah, kuwi enake wong pengen pamit Pak. Baik wong pilih, yo pilih napa jenenge leyeh-leyeh ngoten. Maaf ini bukan persoalan kompensasi dunia atau apa yang kita dapatkan ya. Orang mungkin berpikirnya seperti itu, tapi ternyata tidak seperti itu. Nah wis wesel tenan itu ya wis yang paling penak tengok-tengok nang omah. Tapi hati kita alhamdulillah didorong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nek kula wae kena ngoten lho. Saya itu kadang bayangkan yang mengantar saya ini bapak-bapak ini. Mereka orientasinya semangatnya untuk thalabul ilmi, pokoknya pengen melu ngaji itu sampai ke Direwangi itu. Jadi jangan kalah ngoten lho maksud kula. Aduh tenang, di Polokarto niku kayak ngeterke kok. Ngeterke mulyake sak pol-pol ini. Makan mulai jaminan mutu. Apa meneh nang kene kae kendel ngono. Ini mulai kudu digoleki kancane pokoknya ngoten ya. Nun sewu Pak, ini gojekan kula. Kok jenengan leboke ati dosa. Santai. Jadi demikianlah hati kita ini, nafsu kita nafsu yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, innan nafsa la ammaratun bisu'i illa man rahimah rabb. Tatkala nafsu itu cenderung kepada sesuatu yang buruk, ternyata yang melembutkan itu yang bisa ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita beramal soleh, minta sama Allah diberikan kekuatan untuk istiqomah. Kalau dulu sudah kita kaji ihdinas siratal mustaqim, atau mungkin ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Rabbana la tuzigh qulubana.
ba'da idh hadaitana itu dibaca setiap hari, masya Allah. Ya, pengajian ini intinya memotong bulan kali ini supaya semangat kita tidak kendor dan kita mengambil barokah dari pangandikanipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lanjutkan hadis 102 atau 8 untuk bab mujahadah. Hadis ini agak panjang, menceritakan tentang qiyamul lailnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh sahabat Abu Abdillah atau Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Jadi saya bacakan ya. Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya suatu malam sholat bersama Nabi. Berarti ini sholat qiyam. Beliau mengikuti Nabi untuk berjamaah. Nanti dalam fikih hadis dikaji boleh sesekali berjamaah pada tahajud, tapi jangan rutin. Jangan sama istri berjamaah bagus, sering-sering tidak apa-apa, tapi jangan terus ya. Sesekali istri biar sholat sendiri, panjenengan tidur atau sebaliknya, atau mungkin sholatnya di tempat yang berbeda. Fakta tahal Baqarah, Nabi membuka qiyamul lail itu dengan surat Al-Baqarah. Kalau kita ada imam baca Al-Baqarah pada qiyamul lail, biasanya ikut program sholat tahajud satu malam 1 juz atau 2 juz. Jadi surat kaget, oh ini juz 1 Al-Baqarah. Fakultu, saya bacain kata Hudzaifah Al-Baqarah cah, deg-degan ternyata dia. Yarka'u indal mi'ah, Allah kok paling 100 rakaat beliau rukuk. Jadi wis elok nggih. Hudzaifah ibnul Yaman itu sak abot-abote ngrasake ning jek kusnudon, ya engko 100 rakaat lah ngoten. Nah awake dhewe kan paling batin paling 5 ayat, soalnya ora apa 5 menit. Ya kita maklum gitu. Jadi nek diimami karo hafid iki kula niku malah deg-degan kok, Pak. Ayat sing diwaca niku unpredictable, iki ayat apa iki urung tau krungu. Rukuke kapan ra iso dibedhek, iku dadi marai stres salat iki. Konon-konon nek ngoten imame sing tuwek ndek iki kok dibalekke peleh. Kena rakaat keloro genah kul busung sak. Waqtataha faqtatahal Baqarah. Fakultu yarka'u indaliyah, paling kok 1 ayat rukuk ya. Thumma madho, lah kok rampung 1 ayat itu dibablaske. Fakultu yusolli biha fi raqatin. Oh, ya berarti Nabi ini jane lo tenan, arep dirampungke sak rakaat 2,5 juz itu. Famadho, lah kok bae la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Paling nek awake dhewe enten sing maca ayat niku ya mung ayat niku tok sing diwaca nggih. Atau dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nek maca ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, ngono dedekan ki dawa dhewe ayat ning Quran iki. Tobat tenan iki, kan gitu. Oh, mungkin 1 rakaat ini. Tiba-tiba tsumma ftatahan nisa faqara'aha. Lah kok bar rampung Al-Baqarah wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maca ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Surat An-Nisa dibaca. Faqara'aha rampung. Wes, mungkin Hudzaifah wis ra mikir rukuk iki. Dadi wis ora menggalih. Tsumma ftataha ala Imran faqara'aha. An-Nisa selesai baca Ali Imran, Masya Allah. Oke, sing elok melih yakra'u mutarassilan. Nabi itu membacanya mutarassil itu Pak tidak tergesa-gesa, tartil ya. Bismillahirrahmanirrahim begitu. Tidak Al-Fatihah 1 nafas tidak ya. Jadi berarti Nabi itu tidak mungkin menghatamkan Quran selama 1 malam suntuk, tidak bisa. Dalam qiyam seperti sholat di Semarang kemarin kan ada 1 malam 30 juz, imamnya 3. Hafid Quran semua. Itu mana ada khusyuk itu. Sebab Nabi ngelampahi ini dihitung oleh Imam Syafi'i, oleh para ulama yang lain itu dipun etang paling tidak beliau menghabiskan sekitar 6 jam sholatipun menika. Masalahnya sing dawa ora mung maca surat ya. Kita lanjutkan bacaan. Yaqra'u mutarassilan, beliau baca pelan-pelan. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Kalau beliau melalui ayat-ayat yang di situ ada ungkapan bertasbih atau ungkapan sabbahalillah atau yusabbihuna bihamdi rabbihim
wa qudiya bainahum dan seterusnya, beliau bertasbih. Wa idza marra bisu'alin sa'al, tatkala beliau itu membaca ayat-ayat yang di situ mengandung permintaan, ini dimaknai oleh para ulama, beliau seperti meminta betul. Lanjut. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwada. Kalau beliau melewati ayat yang di situ minta perlindungan, sepertinya Rasulullah itu posisinya ya nyuwun perlindungan betul. Nadanya dan juga napa? Suasana yang beliau bawa, kata Hudzaifah bin Yaman. Tsumma raka'a, kemudian raka'a dia berrukuk, faja'ala yaqul, mulailah dia membaca subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Bapak Ibu, rukuknya itu sepanjang berdirinya. Ini sing luar biasa ya. Mila Rasulullah itu sehat betul. Hudzaifah ini Masya Allah melu sholat pisannya kelakon. Ini nek kita jelas kapok Pak. Wis ora usah dibahas. Sesuk ganti 2019 ganti imam. Tumakal kemudian membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Tsumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'. Kemudian Nabi i'tidal itu berdirinya seperti ketika rukuk ya, qariban mimma raka' itu lebih cepat daripada rukuk, tapi dekat gitu. Rukuknya mungkin 1 jam, berdirinya 45 menit. Tsumma sajada, kemudian Nabi sujud, faqala subhana rabbiyal a'la, fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Lah kok sujudnya juga tidak jauh-jauh beda lamanya dengan berdirinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim ya. Coba Bapak Ibu sekalian kita rasakan nih. Berarti ini sing genah qiyamul lail itu nek contone niku dawa, awake dhewe paling mboten nek cendhek niku kudu kepen ngaten ya. Wong contone nek dawa banget. Kita baca dulu. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'malu 'amalal mujahid. Nah, ini yang menarik. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau beramal seperti halnya amalnya para mujahid. Alladzi yujahidu nafsahu ala ta'ah, di mana mujahid itu langkah pertama mempertahankan hawa nafsunya untuk berada pada ketaatan, ngampet hawa nafsunya untuk melaksanakan ketaatan. Istilahnya apa nanti Jawa niku, hawa niku kira Pak? Saya dapat mepek nama ngoten nih, Bapak. Istilahnya maper hawa ya, dan lain-lain. Nah, silakan itu lebih terasa barangkali kalau menggunakan ungkapan itu. Aku dadi rada wedi ya ngomong Jawa-Jawa rada anu, wau wis dhewe iki. Kudu hati-hati. Ngoko kromo, ngoko alus, kromo alus. Kromo inggil, wah dirut-rut. Baik, yang pertama Nabi itu betul-betul mujahid dalam kehidupannya. Jadi kalau ada ungkapan begini Pak, berperang di jalan Allah ada keutamaan. Kemudian ada orang membenturkan dengan jihad, memerangi hawa nafsu terlebih dahulu. Oh itu keliru cara pandang. Sebab begini, seorang yang berjihad di jalan Allah itu ternyata mau tidak mau dia sudah harus memperhawanipun gitu loh, dari sesuatu yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Maka kalau jangan baca dalam fikih jihad, kitab-kitab yang membahas tentang jihad, kan itu dalam kitab-kitab fikih kita tercantum tanpa tedeng-aling-aling. Itu ternyata orang-orang yang terjun di medan jihad dari kalangan para salaf dahulu tidak pernah dan tidak ada ceritanya orang mujahid kok begitu ruton ini benar. Jadi mesti para mujahidin itu sampai hari ini Pak, ada Kataib, Jais, Fatih Syam di Suriah, ada Ahrarus Syam, dulu ada Jabhatun Nusra, ada macam-macam di Filistin, ada Brigada Al-Qassam, ada punyanya Sayyid Ar-Rantisi itu siapa? Hamas ya, yang lain-lain itu. Ternyata mereka para mujahid itu kalau malam jadwalnya bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui qiyamul lail. Jadi tidak ada ceritanya memang orang berjihad kok dia jauh dari Allah.
Lah sing ngeten kan kadang kanca-kancane awake dhewe sing mencedhaki awake dhewe kadang-kadang mangkat jihad ya durung. Neng seakan-akan dia itu memang berlagak seperti mujahid ngelek-elek awake dhewe sing nuwun sewu, barangkali mungkin gaya kita bukan gaya mujahid, neng dia menyombongkan dirinya, tapi dia malam hari ternyata tidur subuhnya ratangi, ya kan ada begitu. Di Solo banyak, di Waru mungkin belum nampak. Kalau di Solo banyak jelas Pak, anak-anak yang gondrong-gondrong itu, ya toh, jenggotan sithik-sithik, biasanya gondrong. Itu sing cerita sing sampai malah bojone dhewe. Waktu kita pengajian ummahat, pengajian ibu-ibu, Ustaz gimana dengan suami-suami kami? Oh kalau ngomong di sosmed itu Masya Allah ada jenengin kritik macam-macam itu kaya ya itu. Tapi subuh itu dia itu kalau nggak dibangun kan nggak bangun sampai kita malu. Kalau mas rambutmu nggak dicukur wae sok kabotan rambut sampai itu. Teman-teman sing rodo ngisis-ngisis itu. Jadi sing rodo kena paham khawarij gaya baru itu kan begitu kelemahannya. Dia mulai tidak pernah, ibadah sunnah tidak pernah, malah yang terakhir ini jadi centengnya praktek riba. Jadi kayak dilulu sama beberapa pihak penyandang dana untuk mereka jadi centeng praktek riba. Naudzubillah min dzalik. Itu terjadi Pak di Solo. Saya ngomong berdasarkan data. Maka hati-hati ya, supaya kita mujahid itu ya ditoto tenang. Gitu. Jadi memang tugas kita Qiyamul Lail ini memang harus jadi kebiasaan. Setidaknya saat derenge panjenengan kula sare itu cobalah kita mendahului dengan sholat lail. Kalau nanti dilaksanakan habis bangun tidur namanya sholat tahajud. Baik. Yang kedua, jawazu iqamatil jama'ati fi sholatil lail ahyanan. Boleh berjamaah pada sholat malam kadang-kadang. Boleh. Ning ora terus ya. Ya alhamdulillah Pak kula kadang-kadang jamaah. Nek mboten jamaah mboten salat. Mboten ngoten. Maksudnya sok salate dhewe, sok salate berjamaah ngoten. Bukan kadang-kadang qiyamul lail ya. Tapi kadang-kadang jamaah, kadang-kadang mboten. Ada kadang-kadang kecenderungannya istri itu lebih rajin qiyamul lail, maksudnya lebih panjang. Tapi ada biasanya kakung lebih rajin. Itu kan kadang-kadang karakternya berbeda. Sesekali berjamaah. Tapi kalau berjamaah terkadang juga ada bagi tugas terutama sing putrane isi cilik-cilik masih harus dirawat, ditungguin pada malam hari. Barang wis do gede-gede mentas ganti putune sing kono mboke, Pak mboke mantenan dhewe. Itu contoh anak durhaka ya. Kecuali orang tuanya ridho. Soalnya ada terjadi nggak ridho. Ibu datang dari Jumantono ke tempat kami di pondok hari Kamis jelang terima rapot dari Sabtu tanggal 15, Kamisnya itu datang ajeng mindahke anaknya. Loh, langsung dipindah Bu Iman wis kelas 8. Saya tahu anaknya. Saya tanya, ya memang anaknya lemah. Neng mboten lemah anu santai, memang anaknya santai. Ternyata ya bola balik. Faktor anak itu tidak kerasan itu karena simbahnya ini terbebani. Nah waktu simbahnya cerita, lah mari nggih pripun nggih nak. Lho mboten sik. Niki jenengan King Jumantono nitih nopo? Lah niku masalahe nak. Kula niku wong bocah ki ora pati kerasan ket awale, kula niku mboten iso numpak motor dhewe. Dadi anggar mriki niku mesti nggih ngojek. King Jumantono tekan Polokarto. Lho nek ngojek pinten? Nggih pulang pergi paling mboten 17 gangsal. Niku kula nggih mesti ndawake oleh-oleh putu, nggih napa 30.000, napa 50.000 kula nyangoni. Saya pikir, lah ini orang jenengan untuk kiriman keng putra jenengan ten Padang kok entok Pak, sing dikirimi anak entok aja. Enak Mbah ngoten niku lho Pak. Jenengan nek pengen ketemu tak duduke, ya. Ada Mbah seperti itu. Saya langsung bilang sama Mbahnya, Pinara lega di ruang tamu pun berarti nek ngoten harus dicabut sekarang juga putra wayah panjenengan. Sebab jenengan merasa didolimi oleh putranya loh. Niki nek diterus-teruske anak jenengan sing ten Padang niku ukukul waliden. Napa? Durhaka kepada orang tuanya. Jelas itu. Oh, ya mulane ora berkah. Bocah semangat belajarnya lemah karena hanya disubsidi oleh materi. Orang tuanya pun tidak memikirkan simbah ini. Dia menunjuk tukang ojeknya itu. Paling boten kula nek sekali datang ngeten iki nggih 120.000, 150.000 mesti telas. Padahal bocah niki kerep njaluk ditiliki. Nah, saya kaget tadi ketika
kirimannya mau tekan anak itu, ibunya tidak mendapat apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Mulai hati-hati, begini ya, sing do nitip ke anak ning gone mbae. Nek kita sing rawuh iki wis ora mungkin, soalnya ini mbah-mbah kabeh. Paling dienggo titipan, lah nek jenengan nggo titipan diterima-terimake, engko ndak anak jenengan dosa. Betul. Saya itu demi Allah Pak, sampai hari ini tidak pernah menitipkan anak-anak saya ke orang tua saya. Meskipun mereka kadang-kadang minta, "Mbok, sosok kalau mangsane dititipke mbake seminggu-seminggu." Oh, aku mau wedi. Lah wong enek sing tuwa, enek anuwe kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang begitu. Anakmu kok gratil carangan napa-napa ngono lho. Anak kula tau diloki wonten iki lho, Mbak. Mau pergone wis kesel ketoke. Tangane ngene mecahke apa tangane mecahke apa. Lah napa mboten lumrah to, Bu? Dhisik kula cilik napa nggih mboten ngoten. Ora kuwi dhisik ora ngene iki lah malah. Berarti langsung ngepal nek aku gagal mendidik anak saya. Padahal baru dititipi 2 hari, itu pun bersama istri saya. Wis pokoknya sing nom-nom iki ranek ya. Aja diterus-terus dititip ning mbake. Mbahmu kuwi sing ngoten. Lemron. Ya. Kalau gitu. Baik. Kita lanjutkan min ghairi qasdin wa mudawamah. Tidak boleh rutin berjamaahnya itu ya. Amma fi Ramadan fa inna sunnata an yakuma nasu fi jama'atin. Tapi kalau Ramadan sunahnya tetap berjamaah. Termasuk wanita yang biasa sholat harian di rumah, nek Ramadan tetap disunahke berjamaah. Apalagi nek sholatnya berjamaah itu lebih kualitas ya. Mungkin lebih lama, imamnya lebih bagus, suaranya, sholatnya lebih khusyuk. Silakan para ibu, bapak, saudari bisa melakukan berjamaah di masjid tarawih itu ya. Kemudian yang ketiga, yang bagi lil musalli fi sholatil lail an yajma'a baina dzikri wa du'a wa tafakkur. Nah, ini menarik ya. Hendaknya bagi piyai sing sholat malam untuk mengumpulkan 3 hal: zikir, doa itu maksudnya ini masalah permohonan, wa tafakkur dan mikir. Zikir, mikir, donga. Fa yas'alu fi ayatir rahmah, maka pada ayat-ayat tentang rahmatnya Allah dia minta. Wa yasta'idu fi ayatil wa'id, tatkala ketemu dengan ayat-ayat tentang ancaman dia minta perlindungan. Wa yusabbihu fi ayatit tasbih, dan bertasbih ketika bertemu dengan ayat-ayat tasbih. Berarti memang nggih maca ayat niku nek saged tadabbur. Nah, maka kalau kita Pak itu tidak usah terlalu membebani banyak ayat yang dibaca tetapi kehilangan makna. Meskipun kita tidak harus ngerti bahasa Arab ya. Umpamanya jenengan sudah kulino sangat membaca ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Enggak ngerti bahasa Arab, nek kan ngerti pun kulino maknanya meskipun secara terjemah harfiah atau tafsiriyah, apabila bumi diguncangkan dengan sebenar-benarnya atau dengan goncangan yang berat gitu. Nek kan kita ngerti, pokoknya ngerti oke maksudnya bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Wa akhrajatil ardu athqalaha, tatkala perut bumi itu mengeluarkan isinya. Kan gitu. Nah itu penting. Mila ada kiai, ya aku wis tuwa rumangsane ora iso meningkatkan kapasitas memorinya, memang sudah terbatas, tapi dia senang dengan membaca beberapa ayat karena dia tafakur betul. Sampai ada seorang bapak itu waktu saya ngisi pengajian ngimami sholat mesti sing kula waca Al-Qari'ah. Sholat maghrib rakaat pertama ditanyakan, jadi jangan niku maca Al-Qari'ah terus napa mboten hafal surat liyane? Saya jawab, nggih, sosok kula lali surat liyane kelingane Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu maknanya apa? Dia eling-eling terus itu. Karena tidak bisa baca. Al-Qari'ah, oh cerita tentang seperti ini, tentang hari kiamat dan sebagainya. Cerita tentang manusia bertebaran sebagaimana aneh-aneh atau kupu-kupu dan sebagainya, dia tiba-tiba bisa menangis itu. Nah, berarti nanti tadabbur ini menjadi penting ya. Kemudian yang keempat, fadilatul tulil qiyam fi sholatil lail. Semakin banyak berdiri Pak, itu ada fadilahnya. Fahada naw'an min jihadin nafsi fi sabilillah ta'ala. Ini adalah bagian daripada jihad memerangi hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Maka berarti ini yang mulai sedaya ya. Yang sudah saya kemungkinan bangun apalagi jam 4 sudah subuh, sebelum jam 4 berarti ya sebelum sare
Cobi digawe tetep 11, dijogo 11 sisik pami ya. Nek sithik-sithik ya HP, nek dijogo 11 sisik cepet mboten napa-napa. Mane 11 rakaat 15 menit. Nah, bisa 1 rakaat 1 menit. Dibaca saja surat Ad-Duha ke belakang. Ad-Duha, Al-Insyirah atau Asyara, At-Tin, Iqra bismi, surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, napa dipilah sing cilik-cilik itu. 11 itu cukup ya. Baik, hadis yang ke-9. Ali bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Ini ganti Pak, yang cerita Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Suatu malam saya salat bersama Nabi. Fa'atala al-qiyamah hatta hamamtu bi amrin su'. Saya tuh gabung sama Nabi pas salat malam. Ternyata Nabi itu salatnya panjang betul. Ngantos kata Ibnu Mas'ud, ngasih aku ki kepengenan elek banget kepengenanku. Kila ditekoni kali sahabat, wa ma hamam tabi. Sesek kepengenanmu sing elek ki opo Ibnu Mas'ud, kok salat karo Nabi kok nganti kepengen elek kuwi kan aneh katanya. Kalau si Ibnu Mas'ud ngomong begini, hamam tu an ajlisa wa da'u. Aku masih kepengen ngene, aku kayak linggo Nabi tak tinggal. Muttafaqun alaihi. Jadi biasa itu ya, berat. Nanti kalau dalam fikih yang praktis itu dijelaskan boleh mufaraqah dari imam yang berat. Jadi memisahkan diri mergone serat kuat tenan ndak apa-apa daripada ngondok-ondok. Yang pertama Pak, fikihnya minas sunnati an yaqumal 'abdu fil lail wa yutilul qiyam. Tadi sudah ya. Sunnahnya itu seorang hamba qiyamul lail dan memperpanjang qiyamnya. Saya loh. Kita pernah melihat dan menyaksikan ya beberapa kisah di mana orang melaksanakan qiyamul lail, dia tidak ngerti apa yang dibaca oleh imam, atau dia nggak ngerti nopo sing diwaca, ning dia merasakan kenikmatan itu karena itu sudah terpaut antawisipun manahipun dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-qiyamut tawil lil ibadati fil lail min hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdiri dengan panjang pada qiyam untuk beribadah pada waktu malam adalah petunjuk Nabi. Fa idza aradal 'abdu mujahadatan nafsihi, maka kalau ada seorang hamba kepengin berjihad melawan hawa nafsunya, alal qiyam, untuk melaksanakan qiyamul lail, falyaqtadi bi Rasulillah, maka ikutilah tata caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis ke-10 kita percepat, kita rampung. Niki hadisnya rampung, nek waktune rampung ya tetap rampung ya. Jadi kita mulai jam berapa lupa? Nggak usah nih ya, nggak usah pakem-pakem pribon jamnya yang aku ya lali. Sehingga jangan telat nih wong. Isanya memang sudah nempel. Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah cerita, selama 9 tahun saya membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, urung tahu digetak pisan-pisano. Luar biasa ya. Padahal cuma pembantu itu, ya, khodim. Terus agar hadis ini muncul, anak kula sing maca, wah itu wis dadi. Guyu mesti nyawang bapaknya kalau guyu. Nek apa gua jos. Ora usah nunggu setahun, ya kan? Nggak usah nunggu ganti hari, kadang jenenge anak niku ya wah. Detak-detak niku biasa. Itu saya, jangan ditiru, Pak. Kecuali oleh yang profesional. Yatba'ul mayyita salasatun. Besok itu yang akan mengikuti mayit itu 3 perkara. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Hebat ya. Ngikut memang sama mayit. Fayarji'u thnani, tetapi yang 2 kembali lagi. Coro SMS tidak terkirim. Centang 1 terus nih, tidak segera centang 2 apalagi biru. Wayabqa wahid, yang tersisa hanya 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya akan kembali, hartanya akan kembali. Wayabqa amaluhu, yang ikut sama mayit itu cuman amalnya. Maka di sini fikih hadisnya, alal abdi an yahrisu alal amali salih fahuwa adzakharu al-baqi. Buat kita Pak, Bu, seorang hamba itu pokoknya yahris
situ ngeden. Milo kalau kita ketemu sama teman-teman kok ada amal soleh sidik, ora tau ditinggal sholat sunnah, ora tau ditinggal infak, rakitan sidik, mesti ngeleboni nopo-nopo ora tau ditinggal, itu berarti dia al-hirsu alal amali sholih, menjaga betul, atau bahasanya apa ya? Tidak meninggalkan meskipun hanya sedikit ketika ada kesempatan untuk beramal soleh, fahuwa adzakharul baqi, karena itu tabungan yang jelas. Ambillah yang baik-baik, tinggallah yang buruk, tinggalkanlah yang buruk. Itu diterapkan di dompet kita ketika mau infak, ya kan? Ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk gitu. Yang baik itu yang nominalnya besar, yang ditinggalkan yang paling ruju di. Kemudian teori ini, ya, teori. Oh jangan kok aja nuntutmu balik kok nyontoh bisik makan. Ya mungkin contohnya kan wajinya ya. At-targhib fi ijtihadil mu'min min at-ta'at hatta yakuna lahu 'amalun shalih yu'nisuhu fi qabrihi. Ini hebat ini. Atau yu'annisuhu. Ada motivasi untuk serius bagi setiap mukmin itu dalam ketaatan. Milo bismillah ya. Ini kalaupun kita tidak merasa terbebani Pak ya, datang ke majelis ini kan mengumpulkan 1001 kebaikan gitu. Nah, itu Masya Allah investasi yang luar biasa. Wong nyatanya yuk ganjarannya gede tenan. Maka supaya kita serius, hatta yakuna lahu amalan sholih, sampai dia mempunyai amal soleh yang bisa menerangi atau memudahkan dia dalam perjalanan kuburnya. Kalau bahasanya kubur itu gelap, akan meneranginya. Kalau bahasanya kubur itu sempit, akan melonggarkannya dengan amal sholihnya. Sudah pernah saya ceritakan cerita dari Ustadz Syihab, mudirnya Iskanima yang lama, menceritakan tentang mimpi seorang ustadz bertemu dengan orang salih, yaitu pendiri Iskanima Ustadz Eman Badru Tamam. Itu beliau mimpi, datang dalam mimpi dengan pakaian yang biasa beliau pakai dan menasihatkan dengan nasihat-nasihat bahwa di antara yang melonggarkan beliau di dalam kubur itu ternyata amal-amal salih yang tidak diperhitungkan kehebatannya. Jadi, sholat sunnah, poso sewu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu habis pengajian, monggo tidak meninggalkan sampah di lokasi pengajian, biar kayak reuni 212. Itu amal soleh gitu. Tadi saya aksi di Solo itu pulang ketemu sama bapak-bapak, nyalami saya naik motor, berhenti, bawa bungkusan besar sekali. Itu apa Pak? Ngaston apa? Saya pikir air mineral Pak, sampah. Ya, jadi udah gerakan. Jadi kan mesti alumni 212, genah no. Jadi pulang itu bawa sampah. Saya malu sekali sebab saya pulang nggak bawa sampah, tapi bawa sampah beserta isinya. Nasi bungkus ya, bungkus beserta nasinya. Baik. Kemudian faidah, ada tambahan sedikit. Munasabatu hadzal hadis li babil mujahadah anna kathratal amali shalih tujibu mujahadatan nafsi. Relevansi hadis ini dalam bab mujahadah apa sih Bapak Ibu? Bahwa memperbanyak amal soleh itu kan menjadikan orang itu akan semakin menguatkan jihad dia atau mujahadah dia melawan hawa nafsunya. Ya kan? Mujahadah itu tidak mungkin terwujud pada orang-orang yang malas beramal. Sampai mujahid Pak, alhamdulillah aku memerangi hawa nafsu tenan ini. Lah kok menang nang omah? Lah ya nafsuku iki nang omah iki tak perangi. Aku jago kandang, nek metu aku ora kuat jihad ngoten. Anda bisa, harus taatnya banyak. Fala yazalul abdu yada'abu ala ta'ah hatta tasira lahu adatan wa turqihi ila ratibi asyada. Maka setiap hamba itu akan senantiasa tertarik, interest untuk senantiasa melaksanakan ketaatan. Kayak diitik-itik untuk selalu melaksanakan ketaatan hatta tasira lahu ada, sehingga ketaatan itu menjadi kebiasaan. Akhirnya apa? Menaikkan derajat ketaatan itu menjadi sesuatu yang lebih daripada kebiasaan, menjadi tuan, menjadi sesuatu yang diagungkan. Baik, lanjut satu lagi atau seterusnya. Hadis ke-11 dari Ibnu Mas'ud lagi. Bahwa Nabi SAW bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wa naru mithlu dhalik. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari. Hadis ini ngeri betul ini. Kalau saya baca ini jadi ngeri. Al-jannah,
surga itu Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas, akrobu ila ahadikum, lebih dekat kepada panjenengan saya min syirokina alih, dari di situ diartikan apa? Tali sendal atau tali sendal ya. Sirokuna alih itu huwa as-sayr alladhi ala dhahril qadam. Jadi sing digunakan suku niku sendal, neng sing digunakan niku kapalnya itu, apa namanya? Papannya itu. Saking dekatnya dia dengan kita, ibarat kata kan memang nempel ke kaki kita. Maka jannah itu dekatnya dengan kululan panjenengan itu seperti tali sendal kita atau sendal kita. Tapi neraka juga begitu. Hari ini, sebab apa? Orang bermaksiat menggunakan sandalnya, sandalnya mengantarkan dia ke neraka. Orang beramal soleh menggunakan sandalnya, sandalnya mengantarkan dia ke jannah. Bukit motor kok regane buatan pasarannya tuh Pak. Pasarannya wolong itu, didol 10 itu. Lugi begitu Mas, speed motor ini cenderung tahu tak gue maksiat. Setiap hari mengantarkan saya ke masjid, setiap pekan 3 kali mengantarkan saya ke pengajian, setiap pagi mengantarkan saya ke madrasah atau ke sekolah untuk taklim, untuk mengajar anak-anak, dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Mulai regane tak ndak kira gitu. Engko nek jenengan tuku, siji jenengan ganjaran 2 juta kuwi infak ning aku nomor 2 sok jenengan itu berkali. Wong jenengan ra tau ning masjid. Moh, ngoten. Lah wong ora ning masjid kok tuku motor ora gosak bayane ngoten. Baik, coba kita baca fikih hadisnya. Loh, ini jam 09.00 pun jenengan lho. Masya Allah, seperempat. Maaf Pak, saya salah dia jam. Ya. Ya sudah, ya. Sidik, kalau tambahin, wes rawowo. Betul-betul saya salah ini. Aku ngenteni randang jam 09.00, baik jamnya mati. Ya. Sudah 1 jam, tapi baru 1 jam kita pertemuan ini. Innal abda qad yatakallamul kalimah aw yaf'alul fi'la min ridwanillah la yadunu anha tablughu ma balawat fa idza hiya tusilu ila jannatin na'im. Ini maksudnya begini. Kadang-kadang orang itu ngendikan atau beramal, dia tidak pernah mengira kalau pangandikanipun atau amalnya yang baik itu mengantarkan dia ke jannah. Saking cedake amal soleh itu iso mengantarkan kita ke jannah. Nah ini biasanya nek mapan memang akan selalu seperti itu, ya kan? Sandal kita ini Pak, yang kita pakai itu ya, motor kita yang kita pakai, kalau biasa kita gunakan untuk amal soleh, itu menggok nenggon sing ora pati soleh iki ya rada isin mampir ngoten jenengan wis kulino menjaga dari sesuatu yang halal atau macam-macam ya barangkali pertimbangannya, itu nanti Allah tunjukkan itu. Motor niku gelem reteng ning ndi itu ada perasaan yang mendorong itu. Nah, yang kedua, waqat yatakallamu al-kalimah aw yaf'alul fi'la min suqillah. Kadang-kadang juga ngomong melakukan perbuatan yang dimurkai Allah. La yadunu anna hatta blughu ma balagot, tidak mengira kalau itu akan menjadikan kecelakaan buat dia. Fa idza hiya tahwi bihi fi nari jahannam. Ternyata finalil jahim, ternyata bisa mendorong orang itu ke neraka jahanam. Pondok-pondok loh. Ustaz Hidayat itu kalau jangan buka di YouTube tuh banyak ya mengisahkan tentang kisah-kisah ini. 2 bersaudara kembar sama-sama hafal Quran atau contoh-contoh yang lain, tetapi beda tempat kembalinya, yang satu ke jannah, yang satu ke nar. Dekat sekali. Ya, nanti ada hadis yang kalau saya baca nanti tambah panjang. Kemudian darbul mithal inda ta'lim arsakha fi nafsi aqraba ilal fahmi. Ini sebetulnya perumpamaan ketika kita mengajarkan kepada seseorang, hati-hati dengan amalan yang dekat dengan kita dan sederhana. Amalan itu mudah, tapi son jlomprong kino rokok, tapi kadang-kadang juga kalau dia soleh bisa mengangkat kita ke surga. Ini yang bisa saya matur ya pada kesempatan malam hari ini, yang Pak Apunten bablas sampai jam 9:30. Soalnya saya lihat di rekaman ini baru 1 jam durasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.